Perkenalkan, nama saya Deswinta Desi Puspajega dengan NIM 210301304, mahasiswa Program Studi Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dengan judul materi kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, bahkan tim ataupun seluruh organisasi. Kepemimpinan ini juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk menepati tujuan tertentu pada situasi tertentu. Adapun tujuan dari kepemimpinan diantaranya yaitu 1. Membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur dan prosedur kerja. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Dan yang kelima, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi dari kepemimpinan yaitu fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini bersifat dua arah, terkait gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengar pendapat dan pertimbangan anggota sebelum mengambil keputusan. Yang kedua yaitu fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi dalam pengambilan dan keikutsertaan partisipasi mengarah kepada keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dan adanya pertanggungjawaban di dalamnya. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi memiliki arti perwakilan utusan dengan proses pertunjukan secara langsung maupun musyawarah, dan fungsi pengendalian yaitu fungsi para anggota atau suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Adapun fungsi kepemimpinan dalam organisasi yaitu fungsi mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan dengan tetap dan efektif, meskipun tanpa adanya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, membuat suatu organisasi akan sulit mencapai tujuan. Tak ada sosok yang membantu mengarahkan, menyatukan, kemudian menjadi pedoman. Tujuan menjadi penjelas secara luas dari visi dan misi yang akan dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Sebagai memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan untuk memberi motivasi kepada orang lain, bisa kepada anggota atau untuk dapat melakukan hal baik dan membuat maksimal kemampuan dalam diri. Adapun gaya-gaya dalam kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan pelatihan, kemudian gaya kepemimpinan visioner, gaya kepemimpinan melayani, gaya kepemimpinan oktrarasi, gaya kepemimpinan lepas tangan, dan yang terakhir gaya kepemimpinan demokrasi. Adapun karakteristik pribadi kepemimpinan. Yang pertama, memiliki kecerdasan cukup tinggi. Yang kedua, memiliki kecakapan berkomunikasi. Yang ketiga, memiliki kecakapan mendidik. Yang keempat, emosi terkendali. Yang kelima, memiliki motivasi berprestasi. Yang keenam, memiliki kepercayaan diri. Dan yang ketujuh, memiliki ambisi. Pemimpin yang efektif harus memiliki beberapa kepemimpinan yang efektif terdiri atas pembentukan keputusan, pengarahan, motivator, dan inspirator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita bersama, saya ucapkan terima kasih. Yahoo.